Terima kasih Pak Bram dan juga selamat malam dan selamat pagi buat semua yang hadir pada malam ini, acara malam ini. Terima kasih untuk luangkan waktu malam ini. Sekali saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Anwar untuk jadi guest speaker malam ini. Bapak dan Ibu, Dr. Anwar adalah suami kepada Bu Juro, seorang MBI. Di sini saya lihat mungkin ada beberapa dokter juga di bawah jaringannya juga ada di sini. Saya ucapkan selamat datang para dokter di acara ini. So malam ini saya akan sharing dikit dengan tentang mata juga, kesehatan mata. Yang penting itu untuk mata itu apa? Gitu, untuk kesehatan mata. So kita bisa lihat yang slide pertama yang ditampilkan oleh apakah mata Anda perlu bernapas? Apa mata kita bisa bernapas ataupun perlu? So sebelum itu kita harus tahu dulu satu penyakit itu yang sekarang dengan pandemik dan juga COVID, banyak orang yang mendapatkan COVID itu mengalami satu penyakit namanya hipoksia. Hipoksia itu ialah mungkin COVID itu virus serang ke paru-paru, menjadinya paru-paru tidak mendapatkan oksigen yang cukup, akhirnya banyak juga kerusakan paru-paru, sampai satu saat kemarin itu sampai oksigen di rumah sakit semua habis, so ini saya parah, Bapak dan Ibu, hipoksia adalah kondisi rendahnya kadar sel dan jaringan. Akibatnya sel dan jaringan yang ada di seluruh bagian tubuh tidak berfungsi dengan normal. Sama juga, mata juga bisa mengidap penyakit hipoksia apabila kekurangan oksigen. Mata kita umum tadi Dr. Anwar juga pernah singgung bahwa mata menjadi salah satu indera yang untuk menerima informasi, berupa gambaran sesuatu yang dapat dilihat, yang kemudian dikirim ke otak kita. Mata pada manusia dibagi menjadi dua organ, yaitu organ bahagian luar dan dalam. Agar mata kerja dengan baik dibutuhkan asupan oksigen yang cukup dari luar maupun dari dalam tubuh kita. Ada beberapa faktor penyebab mata kekurangan oksigen, seperti terlalu lama dalam ruangan ber-AC, di komputer, pakai beban kepada mata, penggunaan lensa kontak. Ini lensa kontak, Bapak dan Ibu, malam ini harus perhatikan lensa kontak ini yang sering jadinya kekurangan oksigen itu ke mata kita. Secara terus-terusan pakaikan lensa kontak ini ke mata ini secara terus-menerus menjadikan jumlah oksigen yang masuk ke mata menjadi sedikit. Jumlah oksigen yang kurang juga menyebabkan penglihatan menjadi sedikit buram. Pada umumnya mata yang kekurangan oksigen akan terlihat kemerahan, terasa perih karena iritasi, jadi kurang jelas, ada blur ataupun tadi saya bilang kabur dan juga kering. Kondisi ini juga jika dibiarkan memicu komplikasi lain seperti kekeringan mata, pembenan dan kornea distrofi. Buat kornea, mata terasa seperti tertutup awan, merubah bentuk dan juga membentuk objek yang dilihat. Apakah mata kita perlu bernapas? Atau membutuhkan udara segar ataupun oksigen? Udara tidak hanya bermanfaat bagi paru-paru, jantung, dan juga pembuluh darah. Kornea mata kita juga dapatkan oksigen langsung dari udara.
Kornea kita adalah jendela penglihatan seperti setiap sel lain di tubuh kita. Ia bergantung pada oksigen untuk tetap sehat dan berfungsi secara normal. Kita tahu bahwa kornea itu satu-satu tubuh kita itu tidak memiliki pemburuhan darah untuk membawa darah kayak oksigen ke dalam karena bersifat ataupun karena dia harus jernih dan juga transparent. Ini berarti ia mendapat oksigen dari atmosfer, air tetap sehat. Oke, next Pak Bram. Mungkin banyak orang belum tahu apa itu kornea. Oke, lihat gambar ini. Kornea adalah lapisan keluar pada mata merupakan serabut mending berbentuk kubar. Oke. Yang depan mata, perang kornea sangat penting untuk penglihatan. Tiap bahagian kornea mata memiliki fungsinya, namun saling mendukung. Berbeda dengan jaringan tumbuh lain, kornea tidak memiliki pemburuhan. Oke, so next. Oke, gimana kita cari tahu bahwa oksigen untuk mata kita, oke? Fungsi oksigen untuk mata, kebanyakan orang baik tahu bahwa oksigen bagi tubuh manusia, tetapi banyak yang tidak menyadari betapa pentingnya oksigen bagi mata manusia. Dokter-dokter mata mungkin menjelaskan betapa pentingnya mata kita mendapatkan jumlah oksigen yang tepat. Jika kita menanyakan hal ini kepada mereka, ini terutama benar jika Anda adalah seseorang yang lebih suka memakai lensa kontak ataupun kontak lens daripada kacamata ini untuk masalah penglihatan yang ataupun korektif penglihatan. Lensa kontak sebenarnya dapat membatasi jumlah oksigen yang diterima mata kita jika dipakai dengan tidak benar. Ini dapat menyebabkan masalah optik di mana di masa mendatang dan juga bahkan berpotensi optik. Karena kornea tidak mengandung pemburuhan darah dan oleh karena itu tidak ada supply darah sendiri. Kornea gantung pada mendapatkan oksigen dari atmosfer dan juga dari air mata yang secara alami melapisi mata. Oke, next. So, apa yang akan terjadi mata kita kekurangan oksigen? Gejala kekurangan oksigen pada mata antara lain penglihatan kabur, buram, rasa seperti panas dan sampai rasa terbakar, air mata berlebihan dan juga rasa gatal. Seperti ada pasir di dalam mata. Kasus ringan biasanya mengakibatkan pembengkakan pada epitel korneal dan juga penglihatan kabur sementara. Mata yang kekurangan oksigen umumnya terlihat kemerahan, terasa perih karena iritasi, pandangan menjadi blur dan kering, mendiamkannya dapat memicu komplikasi lain seperti pemenan dan juga kornea distrofi yang tadi saya bilang, yang membuat kornea mata terasa seperti tertutup awan dan mengubah bentuk objek. Masalah kekurangan oksigen pada mata dapat menyebabkan jika Anda yakin mata tidak mendapatkan jumlah oksigen yang tepat. Dokter mata kemungkinan akan memberi tahu akan Anda untuk mewaspada gejala seperti berikut ini. Kelihatan kabur ataupun buram ketika kornea tidak memiliki jumlah oksigen yang tepat. Orang yang mengalami masalah dapat mengembangkan kelihatan kabur ataupun berkabut. Oke. Dan kedua, seperti ada mata merah, ada kekurangan oksigen di mata, pemburuhan darah merah, dan laba-laba mungkin muncul di bagian putih mata. Adalah umum dengan kekurangan oksigen
di mata karena mereka untuk mengalami ketidaknyaman optik sampai tingkat tertentu. Jika kekurangan oksigen ke kornea tidak diperbaiki, pada akhirnya akan menyebabkan legungan kornea dan juga kemungkinan ulcerasi kornea. Orang benar-benar perlu dikhawatiri tentang mata mereka akan cukup oksigen adalah mereka yang sering memakai lensa kontak. Oke, next. So, bagaimana cara mata kita untuk mendapatkan oksigen? Kornea tidak, tadi kita sudah sentuh bahwa harus ingat tidak memiliki pembuluhan darah, kecuali di dekat tepi kornea itu. Dan harus mendapatkan oksigen yang dibutuhkan untuk metabolisme dari sekitarnya. Sel-sel kulit lapisan atas dan sel-sel di permukaan depan mata mendapatkan jumlah besar oksigen langsung dari udara, bukan dari darah. Oke, so next. So, berapa banyak oksigen sih yang dibutuhkan oleh mata? Oke, so di bawah kondisi mata terbuka, permukaan laut, permukaan anterior kornea telah tersedia sekitar 20,9% oksigen di udara atau sekitar 155 mmHg. mmHg itu adalah milimeter ataupun milimeter air raksa tertekan pasir. Oke, dengan mata tertutup atau tidur, oke, tingkat oksigen turun menjadi sekitar hanya 7%. Oke, dari 20,9 apa tutup diturunnya ke 7%. Oke, next. So, apakah mata mendapatkan oksigen ketika tidak sedang? Oke, banyak orang nggak tahu. Ini dia bernapas kak. Kalau manusia kan kalau tidur itu pasti masih bernapas. Oke, kalau tidak bernapas, bicara bahasa apa itu Jepang itu sayonara gitu. So pada siang hari, Bapak dan Ibu, udara masuk ke mata kita. Oke, kornea kita bergantung pada hidrosi dari cairan agar-agar ataupun retinus fluid ya, dan juga air mata untuk mendapatkan nutrisinya. Mata kita menjadi kekurangan oksigen apabila tidur sebenarnya. Oke, apalagi kita tidur di dalam AC, ya kan, mata akan jadi kering. Nah, itu bisa menimbulkan banyak masalah. Oke, so nanti kita akan bahas solusinya ya, jangan khawatir. Oke, so next. Oke, so bagaimana cara kornea mata kita mendapatkan oksigen ketika kita sedang tidur? Oke, biasanya kornea mendapatkan oksigen baik dari pemburuan darah di kelompok mata pada malam hari. Oke, kelompok mata tertutup dan suplai oksigen dari atmosfer sangat berkurang. Untungnya, kebetulan filter cukup sederhana sehingga bahkan pengurangan pasokan oksigen yang substansial masih memungkinkan untuk bertahan hidup. Oke, dan kapila di dalam bahagian dalam kelompok juga akan melepaskan berapa oksigen digunakan oleh epiter yang biasa cukup tetapi hanya sedikit. Oke, masih dapat oksigen. Oke, kalau tidak dapat oksigen itu bisa masalah. Tapi dia tetap masih dapat oksigen bukan dari udara. Oke, bukan dari udara. Oke. Dari pembuluhan darah di mata kita. Oke, next. So, apa penyebab mata kita oksigen? Oke, penyebabnya apa? Oke, sampai mata kita bisa kekurangan oksigen. Oke, ataupun dalam bahasa adalah apa penyebabnya? Oke, neovascularisasi kornea. Nama itu bahasa
masa medisnya. Penyebab utama yang mendasari adalah kurangnya oksigen ke kornea. Penggunaan lensa kontak lagi ya, kontak lens ya, jangka panjang adalah kontribusi utama, kekurangan oksigen di dalam mata. Panjang adanya kontribusi utama, tetapi kontaminasi toksik dari dan juga lenser ataupun larutan. So bisa kita sarankan harus bersihin lenser kacamata itu. Kacamata itu bisa tempered dengan bakteria, virus, apalagi sekarang COVID yang bisa bisa di udara kan. Ya, bisa udara itu kan mata kita ada seperti cahaya itu lengket. Virus COVID itu kita bisa kena COVID virus itu ada tiga tempat. Dari mulut kan ada juga lengket. Dari hidung juga ada cairan yang lengket, dan mata. Virus COVID itu bisa menular, itu sudah dibuktikan. So penggunaan lensa kontak jangka panjang adalah kontribusi utama, saya sudah bilang, dan juga toksik dari ataupun kotoran yang di lenser ataupun larutan, trauma ataupun infeksi juga bisa. Luka bakar kimia, ataupun penumpukan deposit lensa juga bisa menjadi penyebabnya. So ini penyebab oksigen di dalam mata kita. Next. So apakah kita bisa buta? Tadi kita bilang, Anwar bilang kan, glaukoma itu kalau tidak dijaga itu bisa jadi buta. Butaan pertama ialah katarak, kedua adalah glaukoma di dunia. Dan apakah kalau kurang oksigen mata bisa jadi buta? Bisa, Bapak dan Ibu. So penyebab paling umum kebutaan itu kotika adalah iskemia ataupun kekurangan oksigen pada lobus occipiter yang disebabkan oleh penyumbatan salah satu atau kedua arteri cerebral posterior di mata kita. So itu bisa menyebabkan kebutaan mata. Next. Jadi dan penyebab mata kering. Kita ngomong tadi kan kurang oksigen. Kalau kurang oksigen itu pasti mata juga kering. Mata kering itu bisa penyebabnya dunia gadget. Kita sering main handphone, main komputer, pakai mata terlalu lama, tidak istirahat, pola hidup tidak benar, semua itu juga bisa menyebabkan mata kering. Ada orang yang dilahirkan penyakit mata kering juga ada, alami dari lahir itu sudah punya mata kering. So apakah mata kering itu melupakan salah serius? Mungkin next data kering ya sudah ada ya slide-nya. Dan mata kering itu jika tidak diobati yang jadi paling parah dapat menyebabkan seperti peradangan mata, abrasi permukaan, borok kornea, dan kehilangan penglihatan juga. So kita mungkin ada kualitas hidup yang juga bisa mata kering dapat menyulitkan untuk melakukan aktivitas pastinya. Seperti kita sehari-hari kita mau pakai mata untuk membaca, melihat itu mata kering juga sangat mengganggu. Justru itu kadang-kadang kita lihat itu banyak orang itu kemana-mana itu bawanya tetes air mata. Tetes mata maksudnya. Tetes mata itu sana sini. Bentar lihat tetesin matanya, teteskan mata itu penyakit mata. Penyakit mata juga pasti dia menimbulkan gatal di mata. Tetes mata itu dia tidak nyaman gitu. So dan juga apa sih sindrom mata kering itu? Bahwa ada mata kering, sindromnya apa? Sindrom mata kering itu itu namanya DES ya, bahasa medis ya. Juga dikenal sebagai keratokonjunktivitas, yang adalah kondisi mata yang ditandai dengan saluran air mata di mata tidak menghasilkan cukup air mata
atau yang diproduksi menggering terlalu cepat. Oke, so itu juga ada sindrom mata kita. Oke, mata kering kita. Ada pesan mengapa produksi air mata dapat terpengaruh, termasuk hormon. Oke, masalah hormon, kondisi di lingkungan, polusi, sedang itu terlalu lama melihat layar komputer, handphone, dan juga mungkin juga sebahagian juga efek sampingan dari obat, obat tertentu. Gejala mata kering, kita mungkin mengalami mata kering kronis, ya, jika kita memiliki satu ataupun gejala seperti mata kering, mata seperti berpasir, gatal, sakit, mata berair, mata merah, lelah, rasa pedas, rasa sakit, sensitivitas cahaya penglihatan jadi kabur gitu. Nah, itu semua gejala mata kering. Oke, so apa sih penyebab mata kering? Tadi saya pernah sentuh. Oke, mata kering sulit memakai lensa kontak lagi. Ya kan banyak saya sebut lensa kontak, Bapak, hati-hati. Oke, lensa kontak itu bisa mata kering, itu yang banyak orang yang pakai lensa kontak itu. Oke, aliran oksigen tidak cukup, yang tidak cukup untuk menghasilkan air mata alami juga bisa. Jadi masalah pakai mata yang berlebihan, tadi saya bilang, dapat menyebabkan mata tidak mendapatkan istirahat yang dibutuhkan. Itu juga memungkinkan infeksi mata seperti konjungtivitis ataupun pembakar konjungtivitis, ataupun blepharitis ataupun infeksi kornea. Menggunakan kadang-kadang banyak orang jadi dokter sendiri. Dia tahu pergi ke apotek, dia minta obat ini, dia beli obat ini, ya, yang bukan dari dokter, ya, yang salah mendapatkan itu juga menyebabkan mata kering. Kadang-kadang juga jadinya yang tidak benar itu, obat yang tidak benar dipakai itu, mata juga bisa berubah bentuk. Hati-hati. Jadi lensa tidak pas, elegan udah pas, elegan udara, seperti serbuk sari dan debu dapatkan mengiritasikan mata, menyebabkan iritasi, reaksi alergi dan ketidaknyamannya seperti di AC, pelembab udara, dan kondisi lembab sering penyebab mata kering. So ada lagi ialah mata kering bisa juga di dalam proses penuaan dan perubahan hormonal seperti menopause juga. Ibu-ibu dan menopause itu juga bisa menimbulkan mata kering. Dan penyakit termasuk diabetes, tekanan darah tinggi, lupus, kekurangan vitamin A, C, disfungsi kelenjar Mebon, sindrom yang tadi saya bilang itu ialah sindrom mata, sindrom Sjogren, ya, itu namanya bahasa medisnya adalah sindrom Sjogren, ya. Dan juga rheumatoid arthritis juga bisa menyebabkan mata kering. Tadi saya sudah sentuh bahwa efek samping obat bebas tentunya seperti bisa antihistamin, diclofenac, antidepresan, dan beta blocker. Blocker itu bahasa Indonesia itulah seperti penhambat beta, ya. Penhambat itu biasanya itu untuk obat jantung, untuk tekanan darah tinggi, gagal jantung atau migrain, glaukoma juga pakai obat ini. Glaukoma juga pakai ini, juga semua bisa menyebabkan mata kita jadi kering, dan termasuk juga lingkungan luar ruangan yang dapat menyebabkan penguapan air mata seperti angin, asap, debu, dan juga udara kering, dan juga polusi. Kerusakan kelenjar air mata juga bisa ataupun setelah operasi mata. Justrunya semua operasi mata itu bisa menjadi efek samping. Menyebabkan operasi mata itu, bisa menyebabkan efek samping kepada mata, dan juga mengkonsumsi cairan
Oke, cairan ya, seperti alkohol. Kebanyakan kopi dan teh juga bisa Bapak dan Ibu. Oke. Kebanyakan kopi dan teh juga bisa. Oke, menyebabkan mata kering. Oke, mungkin next, Pak Bam. Oke. So, inilah hari ini kita mau bahas setelah mendengarkan mata, gimana mata bisa kekurangan oksigen, dan juga apa akibatnya, dan juga mata kering. Oke, kita penyelesaian mata kering. Solusinya apa sih, Pak? Ya kan? Pasti ada solusinya dong. Oke, sebelum kita ngomong dari kita, oke, kita sering ingatin dan sarankan bahwa segala penyakit mata ataupun penyakit, pilihan pertama adalah ke dokter dulu. Oke, ke dokter dulu. Oke, jangan bilang saya sudah pakai kacamata, pakai alatnya, produk MGI itu nggak perlu ke dokter. Oke, penyakit apapun yang ringan, yang berat itu harus ke dokter dulu. Oke, bahwa Bapak dan Ibu, produk kita adalah produk untuk mencegah dan membaiki, tidak bisa menyembuhkan. Karena produk kita itu bukanlah obat, oke, dan Anda juga bukan seorang dokter. Oke, so produk kita itu ada masalah mata apa, kekurangan oksigen kah, mata kering kah yang saya sebut tadi itu harus ke dokter. Oke, dari perawatan dokter bersama memakai produk kita. Jadinya pilihan kedua adalah produk kita. Pilihan pertama tetap dokter, ya, ingat ya. Oke, so jadinya ada pilihan kedua. Kalau tidak mau menghindari kerusakan mata kamu itu jadi lebih parah ke depan, ialah pilihan kita ialah kacamata medis kita. Oke, yang sudah dapat semua, dapat FDA, semua sertifikasi, dapat izin klinisnya. Oke, satu-satu di dunia kacamata medis di MGI yaitu apun nanospek. Tidak ada yang kedua di dunia ini. Oke, kemarin saya ada sempat baca, oke, di sosial media ada mitra marketing saya ada bilang bahwa kacamata anti sinar biru aja bisa membantu glaukoma. Jangan percaya itu, oke? Tidak ada dasarnya, oke? Kacamata anti sinar biru itu kamu dapat di optik mana-mana, nggak perlu beli sama mereka. Dan anti sinar biru itu cuma membantu, oke, membantu kerusakan mata ada, memang, oke? Tapi itu kan banyak orang nggak ngerti. Tapi untuk penyakit mata, katarak, glaukoma, apakah mata kering itu tidak ada manfaat sama sekali. So kita bahas malam ini, oke, pilihan kedua untuk penyakit mata kurang oksigen dan juga mata kering itu adalah iron spec. Iron spec. Kan Bapak dan Ibu juga tahu bahwa di iron spec itu kan kita pakai bahan bakunya adalah bahan utamanya adalah tomolin. Batu tomolin itu dan tomolin itu adalah mengandungi negatif, inframerah jauh, germanium, dan juga ada raknya. Oke, dan di lapisan lensernya ada 3 lapis, anti sinar biru, anti UV, dan anti radiasi EMD. Oke, so semua itu ada di sini supaya menyaplaikan cukup oksigen kepada mata kita untuk mengatasi kekurangan oksigen di mata kita. Oke, supaya tidak jadi masalah yang seperti yang saya sebut tadi. Oke, next. Oke, saya juga bilang, saya juga sebut singgung bahwa apabila kita tidur itu dari siang itu jumlah oksigen yang oleh mata kita adalah 20,9%. Apabila kita tutup mata tidur itu menurun konsumsi mata masuk ke mata kita itu jadinya 7%. So, supaya mendapatkan lebih banyak lagi oksigen, cara gimana? Pakai masker, eye mask. Oke? Ini sangat perlu. Karena masker penutup mata ini didukung dengan teknologi nano yang modern. Oke? Dengan melepaskan ion negatif yang dapat meningkatkan
sirkulasi darah di sekitar mata dan juga merendahkan ketegangan mata. Penghantaran nutrisi termasuk dioksida dan nutrisi. Oke, apalagi kalau negatif ion adalah vitamin dan udara kan, Bapak dan Ibu. Meningkatkan suhu di sekitar mata agar mata tidak mudah lelah, perih dan juga sering kabur ataupun kering. So ini sangat penting Bapak dan Ibu. Oke, next. Oke. So kita ngomong tentang nanotech Bapak dan Ibu. Semua orang tahu nanotech, saya tidak panjang lebar di sini. Mungkin next Pak Bram. Oke. Kenapa kita harus pakai nanotech? Nanotech itu tidak di sini Bapak dan Ibu adalah perbandingan yaitu yang jadi satu besar jadi sangat kecil, satu berbanding dengan 1 miliar, oke, supaya semua batu temelin jadi tepung seperti bedak ya, apa itu yang kita pakai sehari itu bisa dimasukin ke dalam kacamata kita. So berarti seperti sel kita, sel bertumbuh kita rata-rata itu antara 1 sampai 100 mikro, oke, di mana 1 mikro itu 1000 nanometer ataupun 1000 mikron ya. Di dunia kesehatan saat ini teknologi biasanya ini pakai teknologi juga untuk mendeteksi kanker, obat langsung ke sel target kita. Oke. So Bapak dan Ibu, sebelum saya masuk ke materi yang lain, oke, dengan bahan-bahan kita itu saya ingin Bapak menonton satu video klip di sini. Mungkin Pak Bram bisa mainkan video klipnya. Terima kasih. Brazil is an amazing country for the gemologists to visit. The variety of gemstones, the number of mines, and the friendliness and openness of the people is really a treasure. During this last trip in April 2014, a highlight of the trip to this tourmaline mine. We only had 1 day to visit this mine, but it was really amazing. And just the comes out of this mine, you can easily see it's one of the most prolific tourmaline and gemstone mines in the world. The excitement really mounted, especially as we started to descend the ladders down into the mine. We were following Beatrice, one of the mine owners. We tried to keep up with Beatrice as we were descending down into the mine and coming back up, but she was in too good of a shape for us. We knew a number of tunnels where the mining was going on. Some of these tunnels reached 500 meters in length, and this pegmatite would reach 32 meters in width. There were tourmaline crystals all throughout the walls of these tunnels. Then we came to areas where the mining was actually taking place. They would create the tunnels by blasting, but the mining was all done by hand tools, digging into the soft pegmatite to remove the tourmaline crystals. All of their mining was done by hand so as not to damage the tourmaline crystals, constantly using pickaxes to dig away at the pegmatite and get to the crystals of tourmaline. Or sometimes also they would find crystals of tourmaline that were embedded in quartz. Look at this miner that was digging away at this lardle that had tourmaline crystals associated with it also, using water to wash away the dirt and get better visibility of what they were wall of this mine. Now the final extraction is going to be breaking it away from the wall with the pick and removing it by hand, not to damage any of the crystals. Washing it with water here, and take a look at that long green tourmaline crystal right there in the quartz. Look at this expression on Antonio's face. He reached into a pocket and pulled out some tourmaline crystals. All the fast every day was an excitement, an adventure to see what they could find. Now he's feeling
very large crystals in this, also a lot of smaller crystals. So he's determining how they will go about removing these crystals, not to damage them, get all of the production they can out of this pocket. Antonio is examining some of the material that he's pulling out of the pocket. Look at reaching in there, feeling some of the crystals, looking at the rubellite crystals, making decisions that how to extract it, to now remove some more of the quartz with tourmaline embedded, some of the pegmatite around it with the pick hammer to get better access. Intricate, almost surgical work with the pick hammer to get at these crystals. Look at the wall around the pocket. All these black tourmaline crystals could be rubellite or green colors behind them. See the black tourmaline to the left of this miner? That could be all rubellite or green tourmaline behind it. But this miner is focused now on developing this pocket, getting the material out of it. He has a handful of some of the smaller material for us to take a look at. But this is just the beginning of the larger crystals that are inside this pocket. After we went to the processing plant, which, although simple, means washing in wire screens, very effective to retrieve the production of the day. In fact, you could see large crystals bouncing around on the screen as it was being washed. Look at the size of that crystal, the numerous crystals in each screen. Now they're washing off that large crystal that has black and green and rubellite color. The size of these crystals were very impressive, as was the overall amount. And according to the family, this was not a highly productive day that we were there, but still numerous crystals just in this one basket being washed, stacked up on the side of the barrel of water. You hardly ever see this many crystals in one basket after washing. Now look at the handful of these crystals just from one basket being washed. Understand how this mine produces a total of 8 tons of tourmaline crystals a year. 20% of that light color. What an amazing extraction from just one basket. The typical coloring of the black going into the green to the rubellite, and this beautiful crystal shows you the multiple colors of black, almost a colorless area, and then going into the rubellite crystal. Look at the grin of Beatrice looking at this crystal. Beautiful specimen. The mine also produces blue crystals coming from this mine, that the most amazing tourmaline mine I've seen. Oke, Pak Bram. Oke, Bapak dan Ibu, kita sudah lihat tadi video tersebut. Ini ada penambangan tumulin di Latin Amerika. So kita lihat bahwa mendapatkan tumulin itu nggak gampang ya. Itu diambil di bawah tanah 500 meter ke bawah tanah ya. Tanah itu ya seperti mencari atar ya. Seperti itu. So tidak gampang mendapatkan tumulin yang berkualitas. Oke, yang berkualitas itu benar-benar yang untuk dapat memancarkan pamer yang bagus, itu semua nggak gampang. So kita lihat kerja mereka, pertambangan mereka itu ya seperti cari permata sebenarnya, dan sangat berharga asik. Next. Oke. So kita sekarang berbahas dikit tentang penjelasan tentang kandungan. Oke, next. So, pertama pasti ion negatif, oke. Ion negatif itu
Bapak dan Ibu tahu bahwa ion negatif itu kan biasanya dari dari alam, tempat alam seperti air terjun, pantai, ataupun hujan, petir, ada hujan hebat, yang lebat, semua itu mengeluarkan ion ataupun uh, foto juga ada mengeluarkan ion negatif. Oke, secara alami. Tapi di sini kita mau bahas itu ialah kita punya ion negatif itu pasti dari minerals ya. Dan mineral itu bilang itu ialah man-made ion negatif ataupun buatan ion negatif buatan manusia yang menggunakan teknologi. Ya, apa teknologi apa yang yang kita berbawa bikin mendapatkan ion negatif itu, ya kita ngomonginlah biological teknologi kan biotech ya, biotech, dan juga menggunakan campur dengan teknologi nano untuk mendapatkan teknologi ini. Oke. Biasanya negatif itu kita mendapatkan negatif dari produk-produk itu adalah dari frekuensi getaran biologikal masuk ke badan kita atau mata ke kita. Oke. So itu semua mineral batu apapun mineral itu semua mineral aktif ya, itu memiliki getaran sebenarnya. Oke. So dari getaran itu frekuensi lah, kita mau ngomong frekuensi atau getaran itu yang penting itu ialah untuk kesehatan kita gitu. Sebenarnya Ibu, kita tahu bahwa 90% kekurangan air dan oksigen itu ada penyebab penyakit mata. 90% kekurangan air dan 10% itu mungkin kekurangan dari kekurangan vitamin dan lain-lain. Oke, vitamin seperti protein atau vitamin A. Oke, itu juga tuh atau memberikan kekurangan kepada mata kita. Oke, so 90% itu kekurangan air. Oke, next. Oke, nah ini ion negatif. Oke, ion negatif yang dari alami ya, tentu bahas panjang lebar. Kita tahu bahwa kalau alami itu ialah seperti dia yang berikut, gambar-gambar berikut. Next. Di hutan, oke, di gunung ya, di hutan, oke, air terjun, oke, di tepi pantai, oke, dan juga hujan lebat, oke. So ini kalau banyak orang pikir bahwa air terjun dan juga pantai dan juga mungkin hujan ya turun itu sudah mengandungi air negatif, bukan ya Bapak dan Ibu. Semua itu bisa mendapatkan air negatif itu adalah karena terbakan ya, terbakan ya kalau bahasa Indonesia ya, benar nggak Pak Abraham? Oke, kolisi. Tabrakan, tubrukan. Apa tuh? Tabrakan. Apa tuh? Tabrakan. Oke, terbakan apabila air terjun dari gunung, oke, dia terbak ke dalam muka air di bawah mengeluarkan negatif ion. Oke, itu terbakan seperti ombak itu terbak dengan batuan atau tepi, terbakan itu yang mengeluarkan negatif ion gitu. Oke, so next. Oke. So kita tahu bahwa ion negatif itu melupakan vitamin dan udara. Oke, dia ada vitamin udara. So gambar ini kita ambil dari kamera dari Tokyo ya. Kita lihat itu batu temulin yang kita pakai itu kapasitasnya memancarkan ion negatif itu. Dari situlah kita bisa memastikan bahwa kualitas temulin itu kualitasnya sampai di mana. Gitu. Oke, next. Oke, so kita ion banyak yang melancarkan pernapasan, oke, hilang rasa lelah, dan menstabilkan level alkali darah, membantu membersihkan pembuluhan darah, mengurangi rasa sakit, menormalkan tekanan darah. Tapi yang kita malam ini bahas ialah dia supply jumlah oksigen yang cukup untuk mata kita, untuk keseluruhan kesehatan kita. Next. Oke, dan juga kita pasti menunggu juga inframerah jauh dari batu tumulin ya, yang mengeluarkan inframerah jauh ya. Next.
Oke, seperti ini. Oke, so dia ada tiga. Kalau inframerah ada tiga jenis. Oke, inframerah dekat, mendengar, dan juga inframerah. Harus yang untuk kesehatan kita itu yang Bapak itu hanya di inframerah jarak jauh, ya, ataupun far infrared. Oke, itu panjang gelombang itu 50 sampai 1000 mikrometer ataupun mikron. Nah, itu baru bisa untuk kesehatan badan kita. Dan juga inframerah jauh itu tidak bisa melebihi satu tahap tahap lebih tinggi, itu juga bisa mengakibatkan radiasi kepada badan kita. So itu semua itu kita harus ada research endingnya itu supaya semua itu sesuai berapa jumlah negatif ion, berapa jumlah inframerah jauh, berapa jumlah germanium dan nanosilver. Oke. Kita ngomong dia punya rasio itu, oke, yang bisa memberikan manfaat kepada badan kita. Kabarnya sebarang, inframerah jauhnya ion negatifnya sampai 2000, 3000, 5000. Nggak bisa begitu ya. Pasti ada juga, kita harus tahu bahwa itulah jadinya. Seperti kita minum, kenapa dia enak? Ya pasti ada ramuan yang tertentu, berapa porsi ini sudah jadi enak. Kalau lebih dari ini dikit mungkin jadi manis ataupun rasa nggak enak, kan begitu. Next. Oke. So inframerah juga untuk dia fungsi utama yang membersihkan dari toksik, rangsangkan sel lemah, dan juga baiki sistem saraf kita. Terutama kalau kita ngomong malam ini saraf penting. Oke, penting. Oke, next. Oke, so kita lihat sini. Oke, ini dari gambar ini dengan kamera juga, namanya kamera tema, bahwa lihat itu adalah kita lihat itu perarah darah ya. Darah itu gimana kalau sebelum produk inframerah dan setelahnya. So kita lihat itu sebelum pakai produk ada inframerah jauh itu, lihat itu darah atau distribusi air ini kurang, setelah pakai itu lebih rata, dan juga di kepala kita. Yang kiri adalah sebelum, yang kanan yang merah ini ya produk-produk. So, sangat penting untuk juga peredaran darah itu sangat penting. Peredaran darah di badan kita sangat membantu. Terima kasih. Next. Oke. So ini ada yang kadang-kadang itu kita pakai kacamata ataupun pakai masker mata, itu ada sementara seperti ini ya, mendapatkan banyak kotoran mata. Itu prosesnya detoksifikasi ya. Detoksifikasi yang khawatir, karena kotoran mata itu kalau keluar kita pagi-pagi itu sangat sehat, mata kita sehat karena mengeluarkan detoksifikasinya. Oke, suka pusing, pening, ataupun awal pemakaian mungkin masih cocokkan, ataupun cek dulu tensi badan kita, darah kita tinggi ataupun rendah, juga bisa menyebabkan pusing atau pening. Lepas dulu, nanti dipakai lagi, begitu cocokkan mungkin dalam waktu 2 minggu gitu ya. Ada lebih mudah tertidur. Karena apa? Karena bahan-bahan ini yang masuk ke dalam sel kita itu dia memaksa kita itu istirahat untuk mensehatkan sel-sel. Next. Ya, ada germanium. Oke, germanium ialah juga dari minerals ya. Dari satu jenis mineral tourmaline juga yang mengandungi germanium. Oke, next. Oke, kita lihat fungsi utamanya adalah meningkatkan kekebalan tumbuh, menambah suplai oksigen. Nah, menambah suplai oksigen itu penting mata ya. Berfungsi sebagai konduktor, detoksifikasi logam berat, menghasilkan SMGL dan juga ion minus, interferon, mencegahkan keberbahan sel kanker itu ya, untuk antioksidannya. So, germanium ini sangat bermanfaat. Kita lihat gambar berikutnya. Oke, kita lihat di sini. Oke, ini daftar anti kanker yang biasa kita untuk menjaga kesehatan. Mungkin kita konsumsi suplemen apapun. Oke, vitamin semua di sini, vitamin ada makanan dan vitamin di sini. Oke, yang untuk anti kanker itu paling tinggi kita lihat itu adalah ada germanium. Germanium 99% untuk antioksidannya. Oke, so banyak produk-produk suplemen ataupun vitamin itu juga mengandungi germanium, tapi ya bukan mineral germanium ya. So produk kita kadang-kadang kita bisa lihat itu, kita di website kita ada tulis magnesium.
Organik germanium itu kebanyakan itu dari tumbuhan ya. So sebenarnya suplemen di pasaran, di apotek juga banyak mengandungi organik germanium ini untuk next. Oke, next kita pasti ada mengandungi nano silver atau nano perak. Oke. So nano perak ya pasti orang tahu semua bahwa yang bakteri, antivirus, segalanya akan membunuh kuman, membunuh jamur, itu fungsinya. Oke, seperti kita boleh ngomong ini ada antibiotik alami ya, natural antibiotik. Oke, next. Oke, so fungsinya sangat cepat beraksi, tidak bau-bau. Oke, dia tidak berstimulasi dengan zat lain, tidak menimbulkan alergi dan juga tidak hidrofilik ya, hidrofilik. Oke, so dia manfaatnya dalam meramah lingkungan, sangat meramah lingkungan, tidak beracun. Oke, bersifat antibakteri, antivirus, anti jamur dan juga perlindungan di durasi membunuh lebih dari 650 jenis bakteri ataupun 99,9% bakteri ya, berpikir berukuran besar dan juga debu. Banyak di sini Bapak dan Ibu, kan di sini ada tulis antivirus ya, antivirus. Banyak teman-teman ke saya tanya bahwa apakah nanosilver itu bisa membunuh virus COVID-19. Oke. Kalau untuk COVID-19 itu belum nanosilver itu bisa membunuh antivirus ya. Jangan salah paham ya. Itu harus kita ngerti. Next. Oke. So ini ada hasil antibakteri, kuman, jamur, racun dan virusnya. Oke, next. Ini yang seperti ini. Oke, kalau perak murni kan seperti batangan. Oke, tapi untuk produksi di pabrik kita itu ya ini nano gulung ya, seperti apa itu di kabar elektrik ya, yang satu gulung seperti menang. Oke, gitu halus ya. Oke, next. Bentuknya begitu. Oke. So Bapak dan Ibu, itu ya untuk ini saya cepat dan singkat ya. Sebelum itu pasti saya menyampaikan bahwa di KMGI itu dengan kerjasama dengan IOS, dengan Gupumo Society, dengan Photo Eye Society, kita ada program donasi itu ialah yang ada teman-teman lama sudah tahu ini untuk penderita mata glaukoma usia anak-anak usia 16 ke bawah untuk minusnya. Untuk glaukoma itu walaupun sekarang pandemi atau tidak masalah. Apabila memenuhi syarat-syaratnya, dan untuk anak-anak usia 16 tahun ke bawah itu kan seharusnya dibuat secara apabila nanti kita ada presentasi, kita ada MOM, nanti ada periksa matanya, nanti juga ada acara serah terima kecamatannya. Kalau untuk anak-anak usia itu harus nanti secara offline, offline. Itu bukan ditetapkan syarat-syaratnya, bukan ditetapkan oleh asosiasi yang kita kerjasama, mereka mau membuktikan bahwa kita benar-benar menjalankan program ini tanpa hanya tujuan untuk karena kita pakai logo mereka, lihat Bapak dan bisa lihat itu ya, ada 3 logo Yayasan Iospec, ada Photo Eyes Society, ada Glaukoma. So itu mereka minta tiap kali kita donasi, tiap bulan, 3 bulan sekali kita laporan ke mereka, membuktikan bahwa kita benar-benar menjalankan donasi untuk tujuan bisnis aja. Oke, next. Oke, so ini kita mungkin Bapak dan Ibu bisa baca yang orang baru bisa baca di website ataupun di mobile apps kita juga ada ini. Oke, next. Oke, ini yang kita sudah menyumbangkan kacamata kita ya kah? Mungkin malah tahun itu sudah masuk tahun yang ke-11 ya di seluruh dunia ya. Dimulai oleh Dr. Sun. Oke, di Indonesia kita sudah 4 tahun masuk angkasinya, dan kita mungkin kurang dari 300.000 piece ya. Mungkin 200 lebih dikit lah piece yang kita sumbangkan kepada glaukoma. Lagi pasti kita bisa sumbangkan untuk mereka yang ada perlunya. Dan jangan khawatir, 1 juta piece di Indonesia, saya sudah janji bahwa 1 juta piece habis, kita
tambah. Maksudnya apa? Program donasi itu tidak akan habis. Kita bertahan 1000 tahun lagi. Oke, next. Oke, ini yang banyak orang yang tidak paham apa itu sih, tadi sudah disentuh oleh bahwa ini laporan OCT scan-nya segalanya yang diminta. Oke, fotokopi KTP dan syarat-syaratnya itu mungkin banyak apa yang bila yang tidak tahu. Saya mohon kepada teman-teman leader yang ada di tempat masing-masing menyampaikan syarat-syarat yang dapatkan. Next. Ya, itu aja malam ini buat saya. Oke, untuk mudah-mudahan semua bisa mendapatkan manfaatnya dari Pak Dr. Muhammad Anwar, dan juga dari saya sendiri. Bila ada salah kata, saya minta maaf dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Saya usahain bicaranya lebih cepat dan usahain benar saya. Oke, mudah-mudahan semua masih bisa ngerti. Apabila tidak ngerti, nggak apa-apa. Nanti kita ada acara selanjutnya, ataupun bisa langsung WA ke manajemen, termasuk tim marketing, untuk menanyakan apa yang belum begitu paham ataupun ngerti. Siap untuk membantu semua. Terima kasih. Dari Pak, balik ke Pak Bram lagi. Oke, terima kasih Pak Antoni. Boleh tepuk tangan pada Pak Antoni. Ya. Yes. Wow, ramai sekali. Ya, jadi pada ini sudah selesai pembahasan kita untuk acara special event pada malam hari ini tentang mata. Ya, terima kasih kepada Pak Dr. Muhammad Anwar Sanusi dan juga Pak Antoni Chin atas ilmu yang diberikan, sangat luar biasa. Oke, Bapak. Sudah sampai di penghujung acara. Kira-kira Abda ingin bertanya tidak kepada narasumber kita? Kita mulai dari 3 penanya dulu. Kita lihat si ada sedikit untuk tanya jawab. Ya, di sini Pak Mujib sudah angkat tangan. Ya, mungkin saya langsung ke Pak Mujib dulu. Pak Mujib ini adalah orang kesehatan juga dari Kota Kudus. Ya, semangat pagi Pak Mujib. Pagi-pagi luar biasa. Ya, selamat malam, semangat pagi Pak Mujib. Ya. Pagi Pak Grab. Gimana kabarnya Pak Berkas? Alhamdulillah luar biasa sehat. Ya. Ini yang mau saya tanyakan mungkin kepada maupun bisa jadi nyambung ke Pak Antoni Juni. Ya. Untuk produk kacamata medis ya. Untuk Dr. Anwar yang saya tanyakan pertama, menurut medis nih ya Dok, menurut medis itu kan glaukom memang tidak bisa sembuh seumur hidup ya, yang saya tahu. Ya, memang meskipun saya bukan perawat mata, tetapi memang pernah mata 9 tahun tetapi bagian biusnya Dokter. Ya. Jadi saya sedikit untuk mata ya sedikit memang saya lebih ke anestesinya. Jadi ini sambil belajar lagi mungkin buat saya sendiri. Untuk glaukoma jadi itu kan memang tidak bisa sembuh seumur hidup dan juga harus dengan menggunakan obat dan obat-obatannya seumur hidup gitu. Terus bagi Dr. Anwar terkait dengan ilmu medis yang saat ini memang sudah ada ya obat-obatan, terus tindakan laser dan operasi seperti trabekulotomi seperti itu. Dan bagaimana pendapat Dr. Anwar terkait dengan nanoteknologi? Itu yang pertama. Kenapa? Karena saya pun sendiri kadang ditanya bagaimana bisa kacamata medis itu mampu untuk membantu mengontrol tekanan bola mata. Terus ternyata yang kasus-kasus katarak kok bisa yang tadinya keruh bisa pelan-pelan untuk bening kembali. Kacamata medis itu pasien-pasien atau customer saya banyak dokter seperti itu. Nah ini yang saya
mungkin kurang paham mekanisme kerja dari nanoteknologi kok bisa sampai katarak yang lensanya sudah keruh bisa mulai jernih kembali, tekanan bola mata yang TEU-nya biasanya tinggi berangsur-angsur saya cek, saya konfirmasi ke paspor kami ini berangsur-berangsur menurun. Jadi yang pernah sampai 45 dalam waktu pemakaian kacamata di sini kok tidak kurang dari 1 bulan, dokter. Ini alhamdulillah bisa turun sampai 29. Gitu, seperti itu. Nah, memang saya luar biasa sekali ya. Mata medis ini bagi saya sendiri luar biasa karena saya 9 tahun di rumah sakit mata Dr. Rijat ini belum pernah menjumpai produk untuk itu, dokter, mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, Pak Dr. Anwar, bisa langsung, Pak? Baik, Pak, saya coba menjawab ya. Jadi terus terang secara jujur saya tidak begitu paham dari segi ini. Mungkin lebih Pak Antoni, mungkin Pak Bram yang bisa menjawab. Cuman prinsipnya bahwa keterangan itu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Jadi mungkin untuk saat ini para teman sejarah masih ada rejection-nya. Karena tetapi ada contoh ya, dulu dunia kedua Indonesia begitu alergi terhadap pengobatan tradisional, terutama back to nature. Jadi misalnya, namun dengan berjalannya waktu sampai sekarang ternyata pengobatan ini sudah ada di rumah sakit besar seperti yang saya ketahui di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ini ada fitofarmaka. Kalau dulu kita alergi, mungkin ada rasa mengejek lah. Tapi dengan berjalan, insya Allah nanti dengan berjalannya waktu, pro di MGI ini akan diterima karena di awal sudah melalui riset secara ilmiah dan sertifikasi. Saya kira seperti itu dulu. Okay. Jadi yang lebih paham masalah ini ya mungkin Pak Antoni dan Pak Bram. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Dr. Anwar. Mungkin langsung ke Pak Antoni Chin, jika ada penambahan, Pak. Ya, terima kasih Pak Mujib. Oke, sebelumnya kita harus paham dulu. Oke, tadi saya sudah sentuh tentang oksigen. Oke, oksigen itu semua yang semua perlu oksigen. Oke, kita harus ingat satu teori. Oksigen itu mengubah segalanya. Oksigen. Oke, apalagi dengan vitamin dan oksigen di kacamata kita yaitu ion negatif. Kalau itu teori berkenaan dengan oksigen akan mengubah segalanya. Kita sudah ngerti bahwa kenapa kacamata kita itu bisa membantu ataupun keluhan mata. Pertama, pasti ion masuk itu supply vitamin, nutrisi ke mata kita. Oke, relaksasi ataupun mengendurkan otot-otot kita di mata kita. Oke, karena apa? Penyakit mata itu boleh bilang banyak itu akibatnya adalah penuaan. Degenerasi. Kalau degenerasi itu maksud itu otot-otot itu apabila dengan ion negatif masuk ke dalam sel-sel otot kita itu dia akan mengendurkan otot mata kita. Oke, otot mata kita itu sudah lebih rilaks lagi dan sel-selnya di otot itu di saraf itu semua hidup kembali, oke, kuat kembali kan akan berubah segalanya. Oke, kita nggak boleh sebut bahwa dia menobatin ya. Kalau bahasa pakai menobatin ya, dia membaiki, oke, mencegah. Kan sedang kita ngomong, oke, membaiki. Oke, baiki cara gimana? Mungkin Pak bingung itu dah otak gimana ini kacamata ini kok bisa kataraknya kadang-kadang kok bisa sembuh, mata minusnya bisa turun, itu karena semua karena oksigen, oksigen
Oksigen berubah segalanya. Oke, ini adalah teknologi. Teknologi. Ya. Oksigen yang Pak Antoni maksud itu oksigen atau oksiden maksudnya? Oksigen. Oksigen. Oksigen ya. Ya, oksigen. O2. Ya, oke, lanjut. Nah, kalau O2 itu adalah H2O. Oke, H2O. Apabila H di bioteknologi itu H dipecahkan dengan O, itu namanya ataupun anion. Oke? So ini adalah teknologi bio. Kalau secara Dr. Muhammad dia medis beda. bidangnya beda, agak beda dikit. Oke? Dia biokimia. Ini biotek ya. Oke, ada lagi paham Pak Mujib? Juga Pak, memang untuk yang saya mau banyak tahu kan sistemnya ya, sistem kerjanya berarti memang oksigen yang masuk ke mata dan otak kita itu akan memperbaiki yang dari generasi ya, itu bisa memperbaikinya gitu ya Pak ya? Ya, karena apa? Karena kita bawa organ kita bisa berfungsi gara-gara apa Pak Mujib? Harus ngerti dulu. Kenapa? Ya, kenapa? Kita tak bisa hidup tanpa oksigen. Semua sel tubuh kita butuh oksigen itu ke mana? Melalui aliran darah yang diserap oleh sel tubuh kita. Oke, dari aliran darah kemana lagi? Ke peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan diserap ke tubuh kita, Pak. Ya, itu betul bagus. Sebenarnya suruh ke sel-sel badan kita. Yes. Oke, sel badan kita. Kalau kita punya sel semua mati, ya kita nggak bisa hidup. So oksigen ini supply nutrisi kepada sel-sel kita, dimanapun sel-sel kita. Seperti nutrisi ke sel kita, bias kita sel yang kuat kan tidak sehat, yang menyehatkan. Sel yang mati dia akan mengganti sel yang baru. Ya itu semua bisa berubah segalanya. Oke, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Antoni. Sama-sama. Sudah jawab ya Pak Mujib ya. Mungkin dengan produk MGI dan ini. Ya. Dari pesanan kaos kaki sama masker aja kelabaan bingung nyarinya. Ya. Ya, rugi Pak. Ya. So, di MGI kita bukan hanya berbisnis, kita jual produk, tapi kita jual teknologi. Iya, siap. Oke, salam hormat Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak Pak Mujib dari Kudus, salah satu tenaga di Kudus ya. Oke, sekarang kita ke penanya berikutnya dari Ibu Suharti. Ini Bu Suharti juga latar belakangnya sama. Beliau adalah seorang ya kesehatan juga ini dari Ponorogo kalau nggak salah Ibu Suharti. Ya, semangat pagi Bu Suharti. Mic-nya belum di-unmute. Mic-nya diklik dulu, ya, Ibu. Sudah. Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya yang pertama kami ada Bapak Dr. Anwar, yaitu sehubungan dengan adanya penderita glukoma yang dimana persyaratannya harus ada CT scan atau optical coherence tomography, di mana ini kami kalau ditanya oleh yang di mana Bu tempatnya, itu kadang kami agak kesulitan. Kami mohon daftar tempat-tempat pelayanan yang melayani, begitu juga mungkin kan ada biayanya juga. Itu kami kadang kurang. Kami mohon bantuannya Pak Dr. Anwar, tempat-tempat pelayanan yang melayani OCT scan. Itu aja Dr. Anwar. Dua, yaitu kami mau menanyakan kepada Bapak Dr. Bapak Antoni Jin. Terima minta maaf. Jadi yang kami tanyakan yaitu sehubungannya dengan
ini tadi asupan oksigen ke mata itu tadi. Kalau di dalam produk kita itu kan ada ion generator yang kita pakai. Nah, kalau di dalam saraf mata itu membutuhkan ion negatif kebutuhannya jangan sampai kurang dari 500 sampai 2000. Kalau tidak memenuhi syarat itu bisa merusak saraf mata. Tapi dengan adanya ion generator, kalau kita pakai ion generator, sedangkan kita tidak kacamata, itu otomatis mata kita kan karena letaknya berdekatan dengan yang itu tidak memungkinkan mata kita itu lebih mendapatkan ion negatif yang tidak kita harapkan seperti itu. Atau kalau kita pakai ion generator, kita harus pakai kacamatanya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin Pak Dr. Anwar terlebih dahulu. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Mengenai OCT, itu sebaiknya Ibu menghubungi atau feedback Pak, feedback. Ke polimata atau ke dokter ahli mata. Dan untuk biayanya saya kira setiap daerah itu berbeda-beda. Jadi langsung ke pulmi, langsung kan ini ada di dokter ahli mata juga ada di sana. Mungkin di tempat Ibu juga ada, tapi Ibu belum mengetahui informasinya. Saya kira itu Bu ya. Ya, oke. Ya. Jadi setiap daerah punya masing ya Ibu Suharti. Ya. Itu jawaban dari beliau, mungkin bisa lebih banyak konsul ke polimata setempat. Nah, Pak Antoni, boleh dibantu Pak? Ya, mungkin yang pertanyaan pertama yang berkaitan dengan OCT scan ya, OCT scan yang dibahas kita sini oleh Bu Suharti. Kita paham dari saya, pada perusahaan juga paham bahwa banyak orang nggak punya hasil OCT scan, dan banyak orang juga mungkin nggak untuk bayar OCT scan-nya, benar nggak? Yeah. Justru itu kan dulu kan sebelum pandemi kita sering bikin grandmong. Justru itu kita kalau bikin grandmong itu sarankan bahwa semua mitra-mitra kita di lapangan itu bawa mereka ke acara diperiksa sama dokter Sun dan langsung dikasih kacamata tanpa ada OCT scan. Itu satu solusinya dari perusahaan. Yeah. Ya kan? So karena Yeah. kita pandemik dapatkan acara sekarang ya terpaksa ada OCT scan ya. Tapi kalau setelah pandemik kita balik ke nomor lagi, pasti kita adakan ada mom, ada grand mom, dan teman-teman semua bisa bawa orang-orang yang bermasalah glaukoma dan tidak mampu ataupun tidak ada surat dokter, tidak ada OCT scan itu di acara langsung. Itu satu solusinya. Oke. Terima kasih. Ya, untuk soalan kedua ialah tentang apakah ion dan generator kita sudah pakai, oke? Itu juga bisa pengaruh ke mata. Ada manfaatnya ke mata, benar nggak? Ya. Oke. Harus tahu bahwa memang ion generator itu menguak, tapi dipakai di bahaya dari dada, oke? So untuk mendapat ionnya itu kan ada jaraknya, jarak berapa jarak itu untuk kita bisa menyerap ion negatifnya, oke? Dan memang kita tahu bahwa ion negatif yang sehat untuk mata kita adalah antara 500 sampai 2000 cc, oke? Tapi kalau dengan hitungan itu 500 sampai 2000 itu nggak mungkin mata kita ataupun hidung jener kita itu bisa menghidap sejumlah besar itu. Karena darah kan berjalan, berputar terus. Angin tiup lah, kita pakai kipas lah, kita pakai AC lah kan. Mungkin yang 2000 kita dapat hanya dapat. Oke? Yeah. Karena udara bergerak, Bu. Bergerak. Oke? Oke, bergerak. So, dengan ion generator di badan, di dada, dan juga sampai ke mata. Itu nggak mungkin bisa sampai ke mata. Karena jaraknya dan juga udara kan
sirkulasi. Kan kita bilang 26 juta ion negatif yang bisa dikeluarkan oleh jantung kita. Tapi yang dapat kita dapatkan mungkin 200.000. Kita nggak tahu. Karena tergantung. Anginnya kencang nggak pakai kipas. Saya lihat Bu Suhati juga pakai kipas sekarang. Iya. So itu pengaruh kepada kemasukan ion negatif itu badan kita. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu Suhati. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya, sudah terjawab Ibu Suhati. Ya, terima kasih Pak Bram. Oke, terima kasih Bu atasnya yang sangat Mudah-mudahan acara akan datang nanti setelah pandemik. Saya berharap Ibu Suhati dan tim bisa bawa 1.000 orang penderita glaukoma. Kita siap donasi 1.000 orang itu semua. Oke? Ya. Terima kasih. Grand Mom lagi nanti kita. Ya, Grand Mom lagi kita pesta lagi ya. Lagi ya. Apalagi di tempatnya Dr. Anwar, kita harus bikin acara besar-besaran di sana. Oke? Yes. Karena sudah banyak dokter di sana yang join sama kita. Nanti kita akan sampai ketemu di sana, Pak Dokter ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu Iya, Pak, karena kita bikin kami acara tunggu, besar-besaran Pak. Kami tunggu. donasi. Kita nggak usah promosikan bisnis, kita promosikan donasi aja. Terima kasih. Kami tunggu, Pak. Ya. Siap. Semangat, terima kasih Pak Dr. Anwar dan Pak Anthony Chin. Ya, semangat selalu mengampanyekan donasi glaukoma ya. Mudah-mudahan pandemi benar-benar berlalu deh. Ya, ini sudah makin melandai, PPKM sudah mulai turun, Bapak Ibu. Mudah-mudahan akhir tahun ini atau awal sudah bisa pesta lagi kayak dulu ya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan mungkin saya tinggal yang di chat aja ya, dari Pak Trihartono ini tentang stirrer, Pak Antoni. Ya. Mau tanya tentang stirrer, apakah tempat air yang terbuat dari logam atau stainless diberi stirrer? Baiknya tempat air yang terbuat dari apa? Ini memang tidak di luar topik ya, tapi nggak apa-apa, mungkin kita bahas sekalian. Gimana? Bisa ulang. Oke, jadi kalau tempat airnya itu dari logam atau besi, the glass, gelasnya itu dari besi. Nah, itu nggak apa-apa. Ya pasti, semua air itu tergantung air apa, Tapi untuk kesehatan itu biasanya kalau stainless masih oke, stainless, tapi ya besi-besi yang lain ya banyak kan tidak disarankan, mendingan pakai yang kaca ataupun dari seramik ya. Oh ya, keramik. Ataupun dari plastik juga. Kalau kita tabung air itu namanya apa? Plastiknya kita bawa sana sini, Pak Bang. Botol minum plastik, ya, melamin. Itu juga kalau boleh pakai yang seperti kita punya tirai itu ya plastiknya grade ya. Tempat minum air juga kalau pakai plastik itu harus tahu, Pak. Tupperware lah, pakai Tupperware paling aman. Tupperware itu food grade plastiknya semua. Nah, terima kasih. Jadi jelas ya, berarti hari ini kita udah bahas tentang glaukoma, apa itu bahaya glaukoma, kemudian juga dan sebagainya, termasuk Pak Antoni juga tentang produk, sudah dijelaskan juga solusinya untuk penyakit mata, dan acara spesial seperti ini nanti temanya. Jadi nanti hari ini glaukoma, nanti temanya apa lagi, jadi kita akan berusaha rutin ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu senang dengan acara pada malam hari ini, boleh jempol ke atas ya, atau chat katakan oke, ya.